Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengetahui spesifikasi pada komputer. Untuk video yang pertama, tanpa menggunakan aplikasi apapun atau aplikasi bawaan sistem operasi. Di sini saya menggunakan Windows 10. Caranya, klik tombol Start di kiri bawah layar. Kemudian langsung saja ketikkan dari keyboard DX diag. Nah, pastikan DX diag-nya itu DX diag run command. Nah, logonya ini, ikonnya. Kemudian klik saja. Nah, nunggu ini selesai pembacaan datanya. Sini ada tab System Display Sound 1, Sound 2 Input. Kemudian di bawah ada Help, Next Page, Save All Information, kemudian Exit. Nah, ada dua pilihan. Kita milih satu-satu di sini atau klik saja ini Next Page. Dia akan ke menu tab selanjutnya. Nah, untuk spesifikasinya, sistem informationnya ini di sini. Ada tanggal sekarang, nama komputernya apa, sistem operasi yang digunakan, bahasa Windows-nya, bahasa komputernya, sistem manufaktur, ini sebenarnya merek, kemudian ini tipe atau seri motherboard-nya. Di sini tidak terdeteksi. Kemudian ini seri BIOS-nya. Ini BIOS tertinggi motherboard Asus yang pada video sebelumnya sudah dibahas. Kemudian prosesornya ini yang menggunakan Core i3 3240, memorinya 8GB, 4+4. Di sini ada 192 MB karena dalam 1 GB itu senilai 1024 MB. Nah, 24-nya dikalikan 8 hasilnya 192. Kemudian DirectX versionnya menggunakan DirectX 12. Ini untuk Windows 10. Displaynya ini ke menu display menggunakan Intel HD Graphics, Intel Corporation. Nah, ini karena RAM-nya besar 8GB, total approx memorinya 1792 MB. Jika RAM-nya berkurang atau 4GB atau 2GB atau di bawah 8GB ini otomatis nilainya berkurang. Menggunakan monitor standar 1366 x 768 dengan kedalaman warna 32 bit, refresh rate-nya 60 Hz. Speakernya standar, speaker digital dari VGA card-nya, ini inputnya. Nah, udah cukup sekian video yang pertama, exit. Untuk video yang kedua menggunakan aplikasi CPU ID, CPU-C, klik saja nunggu sampai selesai. Nah, di sini jika ingin mendownload CPU-C ada di www.cpuid.com. Nah, kembali ke tab ini. Sini ada tab menu-menu, ada CPU, cache, mainboard, memori, SPD, graphic, bench, dan about. Di about sudah. Nah, ini prosesornya, ada nama, kode nama ini Vibrid, max TDP-nya 55 watt, paketnya LGA 1155, teknologinya 22 nanometer, core voltage-nya sekian, spesifikasinya ini kecepatan clock-nya 3,4 GHz dan lain sebagainya. Instruksi ini clock yang sedang berjalan, ini cache-nya, masuk ke menu cache. Nah, ini sama seperti ini, langsung ke mainboard. Selanjutnya di video yang pertama menggunakan DXDiag ini tidak bisa tampil, tidak bisa terbaca, namun ketika menggunakan CPU-C sini tertampil keterangan Asus Tech, merek Asus, modelnya ini P8H61M LX2 R2.0. Ini H61. Ini BIOS-nya, brandnya dari American Megatrend, versinya 1802,
Ini versi terakhir update BIOS-nya pada tanggal 20 Juni tahun 2014. Kemudian lanjut ke menu memori menggunakan DDR3 ukuran 8 GB dual. Nah, ini untuk pembahasan timing di video yang akan datang. Kemudian SPD, ini slot RAM-nya ada 2, slot RAM 1 dan slot RAM yang kedua. Tinggal diklik saja. Ini modulnya dari Samsung. Ini jadi terbaca. Nah, ini untuk grafik menggunakan dual grafik. Yang pertama bawaan dari prosesor Intel HD grafik, kemudian Nvidia GeForce GT 1030 VGA card-nya. Ini untuk Intel HD grafik, keterangannya cuma sekian. Nah, ini untuk Nvidia GeForce GT 1030. Ini logonya Nvidia, menggunakan merek dari MSI, teknologi 14 nanometer, memorinya 2 GB, GDDR5 mikron. Lanjut ke bench, ini untuk menguji, pilih yang mau dibandingkan dengan prosesor apa, misalkan AMD FX. Klik saja bench, nunggu sampai selesai. Nah, ini untuk perbandingannya diklik saja. Di sini prosesor yang digunakan Core i3 3240 mempunyai kemampuan 81% jika dibandingkan dengan AMD FX 8350. Kemudian untuk yang multithread-nya perbandingannya 54% banding 100. Kemudian about, ini bisa disimpan. Kemudian selesai, close. Untuk video yang ketiga menggunakan aplikasi SPICY. Nah, tunggu sampai ini lengkap. Nah, di sini ada summary, ringkasan, ada operating system, CPU, RAM, motherboard, graphic, storage, optical drive, audio. Klik saja jika ingin memilih keterangan yang mana. Nah, ini operating systemnya menggunakan Windows 10 64-bit desktop. Nah, diinstal pada 26 Agustus tahun 2020 pada pukul 1.36 lebih 22 detik PM. Ini kalau di Indonesia jam 13.36.22. Scroll saja ke bawah. Nah, ini Net Framework install. Nah, ini yang sudah diinstal bawaan dari instalasi Windows 10-nya. Nah, ini Java-nya versi 8 update 261. Sini lengkap. Untuk lanjut ke CPU, ini tadi sudah dibahas di CPU-C. Cuma tampilannya ini seperti tabel 2 kolom. Ini di sini tertampil suhunya 46 derajat. Ini suhu normal. Nah, ini untuk core yang pertama, ini core yang kedua. Kemudian masuk ke menu RAM. Nah, di sini free memory slotnya 0 karena 2 slot memori sudah digunakan. DDR3 8192 MB, dual channel, latensinya 11.11.28.1T. Masuk ke motherboard. Ini seperti yang tadi dibahas di CPU-C. Ini sama. Vibrate. Ini suhu dari temperatur dari motherboardnya 39 derajat.
Ini bisa berbeda tergantung ruangan, kemudian penggunaan PSU-nya. Di sini menggunakan PSU 80+, jadi stabil, tidak terlalu panas. Kemudian masuk ke grafik. Ini menggunakan monitor dari Asus juga. Serinya VH108D di Intel HD Graphic. Resolusinya standar 1366 x 768. Dalamannya 32 bit per pixel, frekuensinya 60 Hz. Nah, di sini grafiknya tampil, ada monitor, kemudian Intel HD Graphic, Nvidia GeForce GT 1030. Ini tadi sudah dibahas keterangannya, bisa dibaca. Ini di suhunya temperatur 34 derajat Celcius, ini stabil. Kemudian masuk ke storage. Nah, di sini menggunakan Seagate. Kecepatannya 7200 rpm. Suhunya 39 derajat. Statusnya good semua. Kemudian masuk ke optical drive. Di sini tidak menggunakan optical drive sama sekali, jadi keterangannya no optical disk drive detected. Kemudian audio menggunakan sound card bawaan dari motherboard. HD audio device ini bawaan dari VGA card-nya, mendukung HDMI, digital audio. Kemudian ke peripheral HID, ini keyboard device-nya, ini mouse-nya standar, jadi tidak perlu diberi keterangan yang panjang. Ada printer menggunakan Canon IP2700 series. Kemudian terakhir network. Ini networknya tidak terkoneksi internet jaringannya. Ini keterangan-keterangan di bawahnya. Bisa di print, bisa disimpan. Kemudian pengaturan, silakan dicoba sendiri. Nah, untuk mendownload ini ada di sini www.ccleaner.com/spc. Kemudian oke. Selesai, close saja. Ya, sekian untuk video pembahasan bagaimana cara mengetahui spesifikasi komputer. Untuk video selanjutnya, insya Allah akan dibahas tentang cara mengetahui spesifikasi GPU atau Graphic Processing Unit. Bisa dari prosesornya atau dari VGA card.